Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 24 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Ada seseorang di sini yang ingin sekali menunjukkan perasaan dia sama kamu, ya. Mungkin selama ini perasaannya dia tutup-tutupi atau bagaimana. Intinya, aku melihat kayak dia pengen banget nunjukin bahwa aku ini sayang loh sama kamu, aku ini cinta loh sama kamu gitu. Dia ingin mengekspresikan rasa sayang dan rasa cintanya terhadap kamu karena ternyata di hatinya itu dia kayak ngerasa masih memiliki chemistry gitu loh, masih memiliki ikatan yang kuat dengan kamu. Nah, apalagi di sini aku melihat ada heart to heart conversation. Jadi kayak hati dia itu kayak selalu terhubung gitu dengan kamu, ya. Dia kayak masih bisa merasakan adanya hadirmu di sisi dia, ya. Ada ikatan yang kuat gitu dari hati ke hati. Di sini aku lihat dia ingin meminta kesempatan kembali untukmu biar bisa balikan lagi ya, bisa memperbaiki hubungan di antara kalian ya. Dia ingin meminta kesempatan kepadamu, meminta relationship, merubah relationship kalian lagi atau memperbaiki hubungan kalian lagi. Dia ingin meminta kesempatan kepadamu untuk memperbaiki hubungan kalian yang kemarin. Kemudian aku lihat di sini dia ya ada soulmate ya. Dia merasakan ada ikatan yang kuat dengan kamu. Dan ini kalau ada soulmate tuh memang kuat secara spiritual ya. Aku lihat di sini. Dan inilah yang mungkin membuat dia tuh kayak sulit gitu untuk benar-benar move on dari kamu. Bahkan nggak bisa aku lihat di sini. Soalnya di sini ada reconciliation. Berarti aku lihat memang dia ingin rujuk kembali denganmu. Dia ingin kembali lagi bersama dengan kamu. Aku lihat di sini. Aku melihat saat ini dia sedang mencoba untuk menyeimbangkan kehidupan dia, menyeimbangkan finansial dia. Dia sedang beradaptasi dengan pekerjaan dia sekarang, dengan kehidupan dia yang sekarang. Aku lihat di sini ya, dia mencoba untuk tetap fleksibel dengan keadaannya sekarang. Mencoba untuk ikutin alur lah ya, mengikuti apa yang telah terjadi di kehidupan dia sekarang. Aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk mengembangkan keprofesionalan dia atau mengembangkan sumber daya dia yang dia miliki atau kemampuan dia. Aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat bahwa mungkin kalian perlu untuk mengontrol, memanage keuangan kalian masing-masing dulu. Aku lihat di sini ya, karena saat ini aku lihat memang kamu dengan dia sama-sama lagi fokus di materi keuangan gitu ya. Mungkin memang di antara kalian atau kalian berdua memang lagi ada keinginan untuk membeli sesuatu atau memiliki sesuatu ya. Kalau aku lihat di sini, bahkan saking inginnya untuk membeli sesuatu atau ingin memiliki sesuatu ini sampai ada yang meminjam pinjaman yang cukup besar jumlahnya di sini. Entah ini kamu atau dia. Tapi kalau aku rasa sih dia ya, kayaknya dia ini sampai minjem uang gitu karena untuk membeli sesuatu atau memiliki sesuatu. Sehingga makanya di sini dia perlu memutuskan dulu hubungan kalian ya, dan untuk
memutuskan hubungan kalian bisa berkembang di masa depan gitu loh. Jadi kayak dia yang sebenarnya cut off hubungan ini, atau apa ya, kayak menghindari kamu. Karena kalau aku lihat di sini, menurut dia hubungan ini tuh perlu upaya yang cukup besar untuk membuat hubungan ini berhasil. Nah, bisa jadi juga memang dia berpikiran bahwa hubungan atau apapun dalam kehidupan dia itu bisa sukses kalau misalkan karir, keuangan dia juga sukses gitu loh. Paham ya? Jadi dia merasa bahwa saat ini kendalanya adalah di materi, kendala dia adalah di keuangan. Makanya semua aspek kehidupan dia itu kayak nggak seimbang gitu. Makanya di sini dia lagi mencoba untuk menstabilkan keuangan dia atau finansial dia. Menurut dia memang sulit untuk menjaga keseimbangan hubungan ya jika salah satu pihak atau kedua belah pihak itu secara materi belum stabil. Terus itu juga aku melihat di sini dia kayak butuh ruang ya untuk apa ya, untuk melajang aja dulu, untuk fokus dulu dengan pencapaian dia atau prioritas dia yang sekarang. Karena saat ini dia merasa bahwa dia harus bisa memenuhi kebutuhan pribadi dulu, memenuhi kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu ya. Mungkin memang dia berjuang sendirian di sini, mungkin dia harus memenuhi kebutuhan dia sendiri, kerja sendiri, membiayai hidup sendiri, mungkin seperti itu ya. Sehingga dia memang mau nggak mau harus menyeimbangkan diri dia terlebih dahulu. Dan untuk saat ini memang dia lagi nggak terlalu memprioritaskan cinta-cintaan sebenarnya, atau tidak memikirkan tentang cinta-cintaan di sini. Karena aku lihat di sini kalau keuangan dia saat ini lagi belum seimbang gitu ya. Terus dia mau ngefokusin ke hubungan, belum lagi ke keluarga, belum lagi ke sosial ya. Aku lihat di sini dia akan semakin stres. Makanya di sini dia harus satu-satu dulu yang dia kerjain kayak gitu. Mungkin memang orangnya itu nggak multitasking ya. Jadi ya sulit, harus satu-satu dulu kayak gitu. Makanya di sini aku lihat dia kayak belum memprioritaskan hubungan kalian ya. Hubungan kalian masih masih gantung di sini, atau bahkan ya memang sudah berakhir gitu ya, karena mungkin kelamaan gantungnya. Nah, apalagi di sini ada Page of Swords, berarti hubungan yang penuh dengan pertengkaran. Aku di sini lihat ya, kalian kayak banyak banget bertengkarnya, entah apa aja dipertengkarin, bahkan cuman masalah-masalah sepele aja berantem, masalah-masalah kecil diberantemin kayak gitu. Nah, jadi dia berpikir kalau misalkan kita gini-gini terus, masalah dikit berantem, dia sibuk dengan pekerjaannya berantem, ada kesalahpahaman dikit berantem ya. Jadi dia memang udah pusing dengan keadaan pribadi dia, kebutuhan pribadi dia, keuangan dia, ditambah lagi selalu berantem sama kamu gitu. Jadi makin pusing dia, aku lihat di sini. Nah, bahkan ya kalian tuh sering berantem cuman gara-gara hal-hal sepele, hal-hal yang kecil. Tapi walaupun hal-hal kecil gitu, tapi seiring berjalannya waktu, masalah-masalah yang sering kalian pertengkarkan itu jadi besar gitu, sehingga dia pun capek, muak, kesel juga gitu loh ya. Jadi nggak bisa menanggung semuanya sendirian. Jadi kalau aku lihat di sini, makanya di sini dia menghindari kamu, dan mungkin ini sering juga terjadi, nggak cuma kali ini doang, sering terjadi. Nah, kalau udah saling menarik diri nih, biasanya butuh waktu yang lama untuk bisa kembali lagi atau untuk bisa bersama ya. Kenapa? Karena ya kalau aku lihat di sini kan dia juga masih punya masalah pribadi nih, tentang keuangan, tentang kestabilan hidup gitu. Jadi itu juga butuh waktu yang cukup lama untuk bisa membuat hidupnya stabil lagi kayak gitu kalau aku lihat di sini. Jadi ya kalau misalkan kalian masih mengharapkan dia, ya kalian harus sabar untuk nunggu dia gitu. Karena kalau aku lihat di sini masih butuh waktu yang cukup lama.
Kemudian aku melihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang apa ya, sering sekali berselisih paham, terus juga ternyata hubungan kamu dengan dia ini banyak sekali rintangannya, hubungan kalian mungkin sudah berakhir, terus juga komunikasi mungkin jarang banget, terus juga mungkin ada masalah kecemburuan atau perselisihan dari masa lalu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ada sikap seseorang yang tidak pernah berubah dari dulu gitu ya, sehingga nggak pernah belajar dari apa yang telah terjadi dari masa lalu, sehingga ya hubungan kalian selalu menyabotase atau tersabotase seperti itu kalau aku lihat di sini. Terus itu juga apa ya, aku lihat di sini ya hubungan ini tuh kayak sulit untuk bisa dijalani, sehingga mungkin salah satu atau dari kedua belah pihak itu kayak menyerah gitu loh ya. Aku lihat di sini kayak ada yang udah menyerah untuk mempertahankan hubungan ini, kayak karena mungkin sudah capek ya bertengkar terus, hubungan stuck, hubungan gak ada perkembangannya, gini-gini terus, berantem lagi gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada yang sudah menyerah dengan hubungan ini. Terus itu juga komunikasi juga terganggu. Aku lihat di sini entah memang sudah ada pemblokiran kah, atau memang dari awal sulit untuk bisa berkomunikasi gitu ya. Entah memang sulit diajak komunikasi, atau mungkin apa sih, kayak nggak nyambung ya komunikasinya, atau bisa jadi memang terhambat oleh jaringan atau apa gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat kayak komunikasi itu terganggu di antara kalian, sehingga ya ini membuat hubungan kalian kayak sulit banget untuk dijalani. Terus juga ada indikasi ketidaksetiaan atau ketidakjujuran dari dianya kayaknya bersalah ya. Dan aku lihat sebenarnya dia pun merasa bersalah karena selama ini tidak setia, tidak jujur sama kamu ya. Dan aku lihat dia menganggap bahwa kamu sekarang ini lagi balas dendam gitu loh sama dia, ngediemin dia ya, kayak kamu lagi marah gitu. Ada indikasi juga memang si dia ini orangnya serakah ya, orangnya serakah, terus juga nggak masuk akal, orangnya penuh dengan trik, ilusi, kelicikan, manipulatif ya. Bahkan mungkin dia ini punya suatu keahlian tapi tidak digunakan. Misalkan dia misalkan apa nih, dia punya suatu keahlian di bidang apa ya, mungkin otomotif gitu ya, dia mungkin apa ya, teknik deh, misalkan teknik ya, dia teknik apa, ribet, anak SMK aja lah, SMK tapi yang otomotif kayak gitu ya, tapi dia nggak bekerja di bidang itu, nggak bekerja di bidang otomotif, mungkin dia justru malah bekerja di bidang marketing kayak gitu ya, penjualan kayak gitu. Jadi ada suatu bakat yang dia miliki tapi terbuang begitu aja gitu loh, nggak digunain dan nggak diperkuat, nggak diprofesionalin kayak gitu loh. Mungkin dia sering berbohong ya sama kamu, atau mungkin dia pernah menipu kamu atau menipu yang lain ya. Terus itu juga aku lihat di sini memang dia orang yang tidak bisa dipercaya. Aku lihat di sini. Tuh dikonfirmasi lagi dengan The Magician Reverse ya. Jadi kalau aku lihat memang dia selama ini ternyata tidak jujur sama kamu atas apa yang terjadi di hidup dia, tentang kebutuhan dia, niatan dia ya. Dan dia selalu mencoba untuk memanipulasi kamu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari kamu ya. Dia jadi menggunakan trik-trik atau cara-cara licik untuk mendapatkan sesuatu dari kamu. Terus juga ya diindikasi banget ya, aku lihat di sini ada pertengkaran ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngobrol gitu ya, lagi ngobrol selalu aja ada pertengkaran di tengah-tengahnya, atau di ending-endingnya tuh pasti ada pertengkaran atau pembicaraan yang memanas di antara kalian. Sebenarnya aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang menyenangkan ya, dan aku lihat di sini kamu juga percaya gitu loh sama dia. Hanya saja memang kelakuannya yang manipulatif itu yang membuat kepercayaanmu hilang di sini. Aku lihat di sini ya, kamu kayak udah nggak percaya lagi sama dia kayak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini
Ya, selama ini kalian mengalami masa-masa sulit ya di hubungan ini karena memang mungkin dia terlalu merasa terbebani ya. Ada suatu beban yang mungkin dia tanggung saat ini, ditambah lagi beban dari mungkin kamu yang mau ini mau itu, mau ini mau itu, sedangkan dia tidak bisa memberikan ini itu yang kamu mau, seperti itu. Atau mungkin dia berpikir bahwa ya kalau misalkan semakin serius hubungannya dengan kamu, otomatis kamu pasti akan meminta untuk apa ya, untuk komitmen, untuk diseriusi. Tapi ya aku lihat di sini dia ternyata belum bisa seperti itu. Terus juga aku lihat ternyata hubungan kalian mandek ya, stuck hubungannya, kayak terbelenggu di sini-sini aja, tidak tidak berkembang secepat apa yang kalian inginkan. Terus juga ada pihak ketiga ternyata yang memang mengganggu hubungan kalian. Bahkan aku lihat di sini mungkin sebagian ada yang sampai kawin lari di sini. Ya, pokoknya hubungan kamu dengan dia ternyata sama ini kacau balau, hubungannya tidak aktif, stuck ya, pasif banget. Terus juga aku melihat ada indikasi luka dari hubungan masa lalu ya, yang membutuhkan waktu sembuh yang lama. Jadi aku melihat di sini ada yang terbebani. Jadi mungkin bisa jadi dia masih memiliki beban atau rasa sakit hati dari masa lalunya, dari hubungan dia di masa lalu ya, ada trauma di sini sehingga ya dia kayak takut gitu untuk melangkah dalam sebuah komitmen seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini banyak hal ternyata yang dia tutup-tutupi dari kamu. Bahkan mungkin sampai sekarang masih trauma itu dia genggam teguh gitu, belum dia sembuhkan kalau aku lihat di sini. Tapi aku melihat ada Four of Wands ya, aku lihat kayak dia sedang menikmati kehidupan bahagia bersama keluarga ya, lagi sering kumpul-kumpul dengan keluarga, atau mungkin merayakan sesuatu bersama keluarganya, entah apa itu. Aku lihat di sini ya, lagi merayakan sesuatu bersama, kumpul-kumpul dengan keluarganya. Terus itu juga aku melihat di sini memang sebenarnya kalau dari hati aku ngeliat kayak dia ini pengen banget memiliki hubungan yang serius sama kamu, pertunangan, pernikahan, bahkan ingin memiliki keluarga bahagia di tanah yang stabil bersama kamu ya, keluarga yang stabil bersama kamu. Hanya saja ya keadaannya kan kacau sekarang, bahkan mungkin sudah ada yang berpisah atau memang saat ini sudah berpisah. Tapi langkah awal adalah karena di sini ada apa ya, rekonsiliasi ditambah lagi dengan Four of Wands ya, aku lihat kuat banget dia ingin reuni lagi sama kamu. Dia ingin rujuk lagi, kembali lagi bersama kamu. Mungkin bisa jadi ketika nanti dia datang, dia akan merayakan sesuatu dengan kamu di hari-hari perayaan, entah hari apa, hari ulang tahun kah ya, hari anniversary kalian kah, atau hari merayakan sesuatu apa gitu ya, yang telah terjadi di antara kamu dengan dia atau di sisi kamu gitu. Dia ingin merayakan bersama kamu ya. Sorry ya, mati lampu ternyata di rumahku. Oke, jadi seperti itu, dia akan datang di hari-hari perayaan sesuatu di antara kamu dengan dia nantinya, entah apa ya, perayaan apa ya. Mungkin kalau dekat-dekat waktu ini akan ada perayaan, mungkin di waktu-waktu dekat ini gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini ada angkanya. Bisa tanggal lahir kamu, umur kalian, tanggal lahir dia, atau nomor-nomor angka-angka ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Ada 12, 17, 16, 13, 19, 30, 17, 26, 9, 6, 28, 5, 24, 25,
14, 1, 23, 20, 21, dan 2. Oke, bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, ya situasikan aja, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Desember, Juli, Juni, Agustus, September, Mei, Januari, Februari, dan Oktober. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia, situasikan aja ya. Ada sio monyet, ada sio babi, sio naga, sio kerbau, sio kelinci, sio ayam, sio macan, sio kuda. Oke, sio tikus. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, atau inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia ya. C A X F J N Y K R W L B Z D V G U O S H T I. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.